Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Saputra dari kelas 8C. Nama saya Putri Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Januar Pratama. Saya dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Ramadhani dari kelas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evandra Hidi Putranto. Saya dari kelas 8C. Di video ini kita akan menjelaskan tentang enzim-enzim yang ada di sistem pencernaan. Kata enzim berasal dari bahasa Yunani yaitu enzyme, yang berarti di dalam sel. Tahun 1978, Wilhelm Kuhne yang merupakan psikolog asal Jerman mendeskripsikan enzim sebagai proses. Kemudian, istilah enzim digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu percepatan reaksi biologis. Enzim tersusun atas dua bagian. Yang pertama, apoenzim. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein. Apoenzim adalah jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya yang labil menjadi mudah berubah apabila dipengaruhi suhu dan pH. Sementara, gugus prostetik adalah enzim yang tersusun dari non-protein. Berdasarkan bahan penyusunnya, gugus prostetik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama koenzim atau tersusun dari bahan organik. Tugasnya memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Contohnya FHDH, NADH, dan vitamin B. Yang kedua adalah kofaktor atau tersusun dari bahan anorganik. Contohnya klor dan kalsium yang mengoptimalkan enzim ptyalin dalam menguraikan molekul gula kompleks. 1. Enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini, kamu bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga hanya bisa membuka satu gembok. 3. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. 4. Enzim menyerupai protein. Ada beberapa sifat enzim yang menyerupai karakter dari protein. Bekerja pada suhu optimum, kinerja menurun dalam kondisi asam kuat atau basa kuat. Kinerja menurun pada pelarut organik, terdenaturasi pada suhu panas. Dipengaruhi oleh aktivator atau pemicu, inhibitor atau penghambat, dan konsentrasi substrat. Jenis enzim. Enzim amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa, yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Enzim protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protease, yaitu pepsin atau enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan kimotripsin. Enzim lipase. Enzim lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol.
Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.